Shalom. Mari lambaikan tangan kita. Shalom. Shalom kepada jemaat GB Permata dan Ujung Menteng dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Pada hari ini kita mau rayakan kemenangan kita karena Tuhan kita sudah bangkit. Karena Tuhan kita sudah bangkit. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kini kami tabiskan ibadah raya Paskah ini dari awal sampai akhirnya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, Amin. Amin. Sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap memuji nama Tuhan? Berikan salam sehati bagi keluarganya. Bilang selamat Paskah, selamat Paskah, selamat merayakan hari kemenangan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Yang di rumah boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit,
kebangkitan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit Tuhan. Engkau sudah bangkit melawan maut ya Bapa. Haleluya Yesus. Biar segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Segala bangsa meninggikan Engkau ya Yesus. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama. Katakan lagi dari awal, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, haleluya. Raja
Ini ungkapan hati kami di tempat ini pada saat ini. Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak diagungkan, karena Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sudah memberkati kami, yang sudah menjamah kami, yang sudah mengurapi kami, bahkan sudah bangkit dari maut, mengalahkan persoalan, tantangan dan pergumulan kami. Dan kami percaya hari ini, di hari Paskah ini, Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa bagi setiap kami. Karena itu pagi hari ini kami katakan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, segala masalah Tuhan selesaikan, bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan sudah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Hari ini kami akan dengarkan firman-Mu. Mari berfirman kepada kami, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita pagi ini. Amin. Karena kita dapat merayakan Paskah walaupun dalam situasi dan kondisi yang sangat khusus dan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita hari ini merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Tapi saya sampaikan kepada kita bahwa walaupun engkau merayakannya di rumahmu, maka Yesus ada bersama dengan engkau. Karena firman berkata, 2-3 orang berseru memanggil namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Dan karena itu saya juga percaya Dia ada di rumahmu sekarang ini. Amin. Dia pasti akan berkati engkau dan pasti akan tolong engkau dan pasti akan berikan kepadamu kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Untuk itu pagi ini saja kita buka kitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari buka kitab Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman ini bersama-sama supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, Kebangkitan Kristus. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu bisa ikuti di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul.
Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada masa raya Paskah seperti ini, kita tidak lagi mengenang kematian dan penderitaan Kristus. Tetapi yang kita kenang pada hari Paskah semacam ini adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tetapi saya juga mau sampaikan kepada kita bahwa yang penting pada saat ini, kita bukan hanya mengenang kebangkitannya dari antara orang mati, tetapi lebih daripada itu, kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu pada hari ini tema khotbah yang akan saya sampaikan kepada kita adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena memang yang Tuhan inginkan dari saudara, yang Tuhan inginkan dari saya, yang Tuhan inginkan dari kita adalah masing-masing kita mengalami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita, sehingga kita betul-betul kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Khususnya sekarang ini kita semuanya sedang berada pada sebuah situasi yang sangat menggoncang dunia oleh karena virus corona atau COVID-19 ini. Presiden baru saja mengadakan konferensi pers beberapa hari yang lalu. Beliau mengatakan bahwa COVID ini telah melanda lebih dari 220 negara. Dan yang dilanda bukan hanya negara-negara yang berkembang, tapi dia juga melanda negara-negara yang sudah sangat maju. Sistem kesehatannya, manajemen rumah sakitnya, para medisnya yang cukup memadai. Mereka juga dilanda oleh virus ini. Virus ini tidak hanya mematikan orang-orang biasa, tapi virus ini juga telah mematikan orang-orang yang secara medis sangat mumpuni. Ada di antara mereka profesor ahli virus, ahli penyakit dalam. Mereka menjadi korban oleh karena virus ini. Dalam kondisi yang seperti ini, saya mau sampaikan kepada kita, pengharapan kita satu-satunya adalah kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Pengharapan kita satu-satunya adalah kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Kalau kita lihat dalam sejarah kebangkitannya, batu besar yang menutup pintu kubur tidak bisa menghalangi dia untuk bangkit. Penjaga-penjaga kuburan tidak menghalangi dia untuk bangkit. Jadi saya mau sampaikan kepada kita bahwa masing-masing kita harus meyakini bahwa Yesus yang bangkit dari kematian itu sanggup menolong engkau, sanggup membebaskan engkau, sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian,
Kuasa kebangkitan seperti apakah yang harus kita alami pada hari-hari yang sulit ini? Yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan. Kuasa untuk menyelamatkan maksudnya adalah dengan kebangkitannya maka engkau, maka saya, maka kita sudah diselamatkan. Makanya yakin betul hari ini bahwa engkau sudah diselamatkan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mengikuti live ini dimanapun engkau berada, dan sampai sekarang kau belum yakin akan keselamatanmu, saya mau katakan kepadamu hari ini, Yesus mati untuk menyelamatkan engkau. Yesus bangkit untuk keselamatanmu. Makanya alami kuasa kebangkitannya sekarang ini. Panggil Tuhan dan berseru kepadanya, maka engkau betul-betul akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kuasa kebangkitan yang kedua yang kita alami berdasarkan pembacaan firman ini adalah kuasa untuk pengampunan dosa. Kuasa untuk pengampunan dosa. Dalam ayat 3 sampai dengan 4 pembacaan kita tadi, di sana jelas sekali dikatakan bahwa Dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian bahwa Dia mati untuk menebus dosamu, untuk menebus dosaku, dan untuk menebus dosa kita sekali. Hutang dosamu telah dibayar lunas. Makanya saya mau sampaikan kepada kita sekalian, jangan lagi terbebani dengan dosa-dosa yang sudah engkau akui di hadapan Tuhan. Jangan lagi terbebani dengan kesalahan-kesalahan masa lalu yang sudah kau akui di hadapan Tuhan. Dia sudah menyelesaikannya. Kalimat yang keenam yang diucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai pertama adalah utang dosa saudara. Yang selesai adalah penderitaan kita. Semuanya sudah dipikulnya di atas kayu salib. Karena itu saya mau sampaikan kepada kita, terima pengampunan dosa sekarang. Kalau kalian selama ini masih merasa terbelenggu dan tertekan oleh dosa-dosamu, datang kepada Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, ini aku. Akui dosa-dosamu kepada Tuhan. Minta pengampunan. Maka Tuhan sudah mengampuni engkau, mengampuni saya dan mengampuni kita, serta memberikan kemenangan bagi setiap kita. Lalu kuasa yang ketiga yang kita alami pada Paskah ini adalah kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang mengubahkan. Itu kita lihat dari pengalaman Paulus sendiri yang sebelumnya bernama Saulus. Dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 bahwa dia sebetulnya tidak layak disebut rasul. Tetapi dia sebutkan
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa Saulus yang tadinya adalah pembenci Kristus, Saulus yang tadinya adalah penganiaya orang-orang Kristen, tapi karena perjumpaannya dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang radikal. Makanya saya juga sampaikan kepadamu pada hari ini, mungkin engkau frustrasi dengan dirimu, mungkin engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga untuk merubah perilakumu, pola pikirmu, tindakanmu yang salah selama ini. Sehingga kau mungkin frustrasi dan berkata, aku telah berusaha, aku telah berjuang, tapi nyatanya aku jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Kalau engkau adalah orang yang berkata demikian, di hari Paskah ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mengalami kuasa yang mengubahkan itu. Saya ingin mengalami kuasa yang mengubahkan itu. Maka engkau nanti akan melihat perubahan besar, perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Kalau hidupmu sudah berubah, maka hal-hal yang lain juga akan berubah. Kalau hidupmu sudah berubah, maka hal-hal yang lain juga pasti akan berubah. Tapi kalau hidupmu belum berubah, jangan harapkan hal-hal yang lain akan berubah. Perubahan selalu diawali dari dalam diri kita masing-masing. Makanya minta jamahan Tuhan secara khusus kepada saudara hari ini, supaya kuasa yang mengubahkan itu engkau alami. Kuasa yang mengubahkan itu engkau alami, sehingga kau melihat kemenangan yang luar biasa, kau melihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan curahkan bagi saudara, Tuhan curahkan bagi saya, dan Tuhan curahkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hari Paskah ini Tuhan ingin agar kita mengalami 3 kuasa itu. Pertama, kuasa yang menyelamatkan. Yakin sekarang kau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, kuasa pengampunan dosa. Yakin sekarang bahwa dosamu sudah diampuni, sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Darahnya akan mentahirkan engkau, darahnya mentahirkan saya, darahnya mentahirkan kita, sehingga kita semuanya akan mengalami kuasa, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Lalu yang ketiga, kita akan mengalami kuasa yang mengubahkan. Dia pasti ubahkan engkau, dia pasti ubahkan saya, dia pasti ubahkan kita, sehingga kita semuanya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Sehingga kalau sudah terjadi perubahan dalam hidup saudara, barulah saudara akan bisa mempraktekkan gaya hidup menjadi saksi. Tanpa ada perubahan dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin bisa menjadi saksi. Banyak orang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar bersaksi, bukan menjadi saksi. Padahal kalau kita baca Alkitab, perintah Tuhan kepada kita bukan bersaksi, menjadi saksi.
Dalam Kisah Rasul itu jelas sekali dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lihat kalimat ini. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat, dia nggak katakan dan kamu akan bersaksi, tapi dikatakan dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Supaya kita bisa menjadi saksi, maka kita harus mengalami perubahan bumi. Karena yang orang dengar sekarang ini bukan sekedar kata-kata kita. Orang lihat perbuatan kita, orang lihat keteladanan kita. Tanpa ada keteladanan dalam hidup saudara di rumah tangga, dengan tetangga-tetangga, dengan kawan-kawan sekerja, kawan-kawan seprofesi, keluarga besar, gak mungkin kita menjadi saksi. Tapi kalau ada perubahan, maka orang akan melihat perubahan itu. Dan orang akan berkata, iya ya benar juga ya. Setelah si bapak itu rajin ke gereja, ada perubahan dalam dirinya. Iya ya benar juga ya. Setelah ibu itu rajin ke gereja, ada perubahan dalam dirinya. Orang akan berkata, saya pengen berubah seperti dia. Alami kuasa yang mengubahkan itu, maka engkau betul-betul akan menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Makanya hari Paskah ini, ayo kita jangan berhenti hanya sekedar mengenang kebangkitannya dari antara orang mati. Di hari Paskah ini, biar masing-masing kita mengalami kuasa kebangkitan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa pengampunan dosa, kuasa yang mengubahkan sehingga engkau betul-betul telah berubah oleh karena perjumpaanmu dengan Tuhan. Sama seperti Saulus atau Paulus yang kita baca ini. Sebelumnya dia pembenci Kristus, penganiaya jemaat. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berubah. Mari alami kuasa kebangkitannya. Mari alami kuasa kebangkitannya. Sehingga kemenangan yang luar biasa betul-betul menjadi bagian kita. Dan dengan kuasa kebangkitannya, saya mau sampaikan kepada kita, sesulit apapun dunia ini tidak akan mengalahkan. Apapun tantangan di dunia ini tidak akan membuat engkau menjadi bingung. Dan saya mau sampaikan kepada kita bahwa memang ke depan Alkitab menubuatkan dunia ini tidak makin ringan, tidak makin enak, tidak makin gampang. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Bayangkan sekarang ini satu jenis virus saja sudah mengacaukan seluruh aspek kehidupan. Itu baru satu jenis virus. Bayangkan nanti kalau datang lagi berbagai macam virus. Sekarang saja coba lihat saudara. Kita tidak bisa keluar rumah. Tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa kita kerjakan. Tidak bisa menjalankan usaha yang biasa kita lakukan. Betapa kasihannya sekarang orang-orang
yang oleh karena tidak boleh beraktivitas di luar rumah, mereka terpaksa harus kehilangan mata pencaharian, kehilangan hubungan dengan orang-orang yang selama ini terhubung baik dengan mereka. Mengerikan. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa dengan kuasa kebangkitannya, Tuhan mampukan engkau, Tuhan mampukan saya, Tuhan mampukan kita. Karena itu pada hari ini, di hari Paskah ini, kita melakukan perjamuan kudus. Kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya, sehingga lewat tubuh dan darahnya engkau dimampukan, saya dimampukan, kita dimampukan melewati tantangan-tantangan hidup yang berat ini. Mari persiapkan roti dan anggur di rumahmu masing-masing. Bagikan kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga saudara. Para ayah menjadi imam, mewakili Tuhan untuk meneruskan roti dan anggur kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Mungkin selama ini belum pernah kita lakukan, tapi hari ini di Paskah tahun 2020 ini, kita melakukan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Dan para orang tua berperan sebagai imam. Membagikan roti dan anggur kepada keluarga masing-masing. Namun sebelum kita bagi roti dan anggur ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita angkat roti dan anggur yang telah disediakan di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat. Tuhan Yesus, kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur ini. Sebelum kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, kami minta Tuhan curahkan rahmat dari surga atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur menjadi tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami. Supaya genap apa yang Tuhan firmankan, oleh bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Oleh bilur-Mu masalah kami diselesaikan. Oleh bilur-Mu pergumulan kami diangkat. Bahkan melalui Paskah ini, melalui perjamuan kudus ini, semua kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kemenangan yang luar biasa menjadi bagian kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sekalian, mari bagikan roti dan anggur kepada anak-anakmu. Kita nyanyikan nyanyian kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, ulangi lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur.
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, biar masing-masing kita terlebih dahulu menguji diri. Karena firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Inti firman ini ialah Tuhan katakan kepada kita bahwa ketika kita masuk perjamuan kudus, masing-masing kita harus mengakui bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya bagi setiap tubuh yang penuh dengan bilur-bilur, namun dia berkata, oleh karena bilurnya penyakitmu disembuhkan, masalahmu diselesaikan, persoalanmu diambil alih, kau mengalami kemenangan dan mujizat Tuhan. Tadi masing-masing kita berdoa sejenak, menguji diri kita. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan, supaya kau layak dipersekutukan dengan tubuh dan darah. Kalau ada kesalahan, bereskan di hadapan Tuhan, supaya kau layak dipersekutukan dengan tubuh dan darah. Kasih Tuhan, kau lihat umatmu yang sedang datang kepadamu. Ampuni mereka Tuhan, kuduskan dan layakkan mereka sehingga perjamuan kudus betul-betul membawa mujizat bagi kami, membawa pemulihan bagi setiap kami, membawa kemenangan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, angkat roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ini serahkan, mengambil roti dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sudah percayakah engkau bahwa Yesus telah menyerahkan tubuhnya untukmu? Makanlah dalam nama Yesus. Tubuh yang dibesar oleh dosa kita, tubuh yang penuh dengan bilur-bilur oleh karena kesalahan kita. Namun kepada kita dia berkata sekarang, oleh karena bilurnya penyakitmu disembuhkan. Amin. Oleh karena bilurnya masalahmu diselesaikan. Amin. Pergumulanmu diangkat. Amin. Dia berikan kemenangan dan mujizat kepada saudara. Karena itu kalau engkau datang hari ini dengan beban, dengan persoalan, dengan tantangan, katakan, Tuhan, bilurmu telah menyembuhkan penyakitku. Amin. Bilurmu telah mengangkat bebanku. Amin. Menyelesaikan persoalanku. Amin. Maka saya mau katakan kepadamu hari ini, kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian saudara. Amin. Sekarang pada kacauan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan percayakah engkau bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosamu? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita katakan kita berdoa kepada Tuhan. Katakan berdoa kepada Tuhan. Ucapkan syukur untuk pengorbanan-Nya. Ucapkan syukur untuk kasih-Nya. Ucapkan syukur untuk kebaikan-Nya bagi kita. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Makasih Bapak. Saya percaya oleh karena pengorbanan, oleh karena kebangkitan-Mu, oleh karena tubuh dan darah yang telah dibutuhkan dengan tubuh dan darah kami sekarang ini, kami semuanya sudah mengalami mujizat dan pertolongan. Kau sudah melawan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau sudah mencapai mereka. Kau sudah menyembuhkan penyakit mereka, membebaskan mereka, dan memberikan kemenangan bagi mereka. Mampukan mereka melewati masa-masa yang sulit. Mungkin di antara mereka ada yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian. Biar Tuhan buka jalan kepada mereka. Buka jalan kepada mereka. Buka pintu-pintu yang baru. Buka jalan-jalan yang baru sehingga umat tetap survive dan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita telah mengikuti ibadah. Kita percaya Tuhan telah melawat setiap kita. Amin. Teruskan dengan sharing di rumah Bapak Ibu sekalian dengan bahan khotbah yang sudah dikirimkan ke kita masing-masing. Teruskan dengan sharing di rumah Bapak Ibu sekalian dengan para ayah menjadi pemimpin sharing, sehingga betul-betul firman ini tidak hanya sekedar kita dengar, tapi betul-betul kita alami dalam hidup kita masing-masing. Kalau saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa berikan persembahan di rekening gereja yang sudah kami tuliskan, atau saudara mau membawanya ke gereja, silakan. Tuhan pasti akan balas dan berkati setiap kita. Amin. Justru pada masa-masa yang sukar seperti ini kita menabur, karena kalau kita menabur maka kita akan menuai. Tapi kalau kita akan menabur, kita nggak akan menuai, saudara. Percaya Tuhan akan buka tingkat kita lagi bagi saudara. Pasti ada kemenangan, pasti ada mujizat. Terus ikut dan perdekat dirimu kepada Tuhan. Setiap malam saya memimpin perenungan secara live jam 7.30, sudah terus ikuti. Karena saya sungguh-sungguh merasa bahwa pada masa-masa yang sukar ini kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Makin banyak belajar firman sehingga kau kuat pada masa-masa yang sukar ini. Dan kita juga masih terus melanjutkan doa berantai setiap jam.
Biar saudara-saudara juga ikut dalam gerakan doa berantai ini, supaya betul-betul virus ini segera dihalaukan oleh Tuhan. Amin. Kita hidup normal kembali, kita bisa bekerja kembali, berusaha kembali seperti biasa, dan kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Terus kita doakan pemerintah kita, supaya pemerintah kita mampu mengatasi virus ini. Tapi juga tentu kita pun punya peran di dalamnya, yaitu apa? Yaitu dengan kita tinggal di rumah masing-masing. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat memaksa, saudara jangan keluar rumah. Kalau sudah terpaksa harus keluar dari rumah, gunakan masker. Karena perkembangan virus ini ternyata setelah keluar dari mulut orang, dia bisa bertahan sampai 8 jam di udara, kata para ahli. Makanya sekarang kita dianjurkan kalau keluar harus menggunakan masker. Dan pulang ke rumah cuci tangan pakai sabun supaya virus itu tidak mengenai saudara. Jangan menyeka mata saudara, mulut saudara atau hidung saudara, karena dari sana virus itu masuk. Tapi lebih daripada itu, yang terpenting adalah kita berdoa, karena kuasa Tuhan sanggup melindungi kita, Amin. menjagai kita, dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, kembali kita bangkit berdiri. Kita katakan kayak memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara, dan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali mengangkat kita dan masuk dalam kerajaan surga. Amen. Yang kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah kepada kita sekalian. Maju terus dalam Tuhan, biar kita menjadi umat yang berbuah dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Shalom. Haleluya.